Di tengah hadirnya metode parkir digital di Kota Bandung yang baru saja di-launching Pemkot Bandung, jangan lupa, Kota Bandung sudah memiliki 455 mesin parkir elektronik di 221 titik di 57 lokasi yang dipasang pada tahun 2016 silam pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Bahkan sampai menyedot anggaran APBD di angka 80 miliar rupiah. Dalam pengoperasiannya, mesin parkir elektronik tersebut masih melibatkan 700 juru parkir. Sangat bertolak belakang dengan konsep mesin elektronik yang seharusnya meminimalisir jasa juru parkir. Dan sayangnya lagi, kehadiran mesin parkir elektronik tersebut hingga kini masih belum jelas. Padahal sudah memakan anggaran cukup besar dalam pengadaan mesin parkir itu sendiri. Satu unit mesin elektronik yang dipakai menghabiskan yaitu sebesar 125 juta rupiah. Frans Ari Prasetyo, peneliti independen sekaligus pemerhati tata kota, bahkan menyebutkan mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai nisan di kuburan Smart City. Menurutnya pengadaan yang sudah menelan biaya besar, mayoritas mesin parkir elektronik di Kota Bandung gagal berfungsi untuk melayani warga. Hanya ada beberapa mesin elektronik yang beroperasi dan itu pun harus tetap menggunakan bantuan tukang parkir, yang sebagian besar ada di jantung Kota Bandung. Namun, lagi-lagi tidak beroperasi secara konsisten. Frans juga menambahkan bahkan Pemkot Bandung sendiri hampir tidak memiliki data akurat tentang urusan perparkiran, apalagi menyangkut keberadaan tukang parkir liar yang entah bagaimana bisa muncul di setiap ruas jalan. Ya, harusnya ketika misalnya tujuan upaya pembuatan mesin parkir itu kan upgrade ya, upgrade sistem perparkiran di Kota Bandung. Tapi kan kita juga mesti tahu bahwa sistem perparkiran sebelumnya juga pemerintah tidak memiliki data yang valid tentang itu. Berapa banyak sih tukang parkir di Kota Bandung? Berapa banyak sih kantong-kantong parkir yang membutuhkan mesin-mesin ini? Itu juga mesti diperhitungkan. Jadi kalau yang saya lihat sih kayaknya seperti ujuk-ujuk pemerintah itu seperti mengejar order bahwa penempatan mesin-mesin parkir ini juga kan dia tampaknya acak gitu, sembarang random aja gitu. Ada di sebuah jalan yang dia sangat padat mesin parkirnya tapi ada yang jauh sekali. Terus ada yang jalan tersebut memang diperlukan untuk mesin parkir tapi tidak dibuat. Itu jadi skenario penempatan titik-titik lokasi mesin parkir juga menandakan bahwa pemerintah juga tidak paham tentang lokasi atau kantong-kantong sumber-sumber aktivitas publik, mobilitas terutama yang dia menimbulkan kepadatan dan menciptakan satu arena penumpukan kendaraan, sistem perparkiran gitu misalnya. Berarti kan pemerintah nggak paham tentang itu. Jadi ini seperti kebijakan yang dibuat. Nah, terkait mesin parkirnya sendiri, ini kan kalau tidak salah sekitar 78 miliar lebih. Ini kan masalah karena sistem parkir ini mungkin masih terlalu canggih dengan sistem perparkiran yang ada di Bandung selama ini. Karena kalau kita menuju ke sebuah skenario mesin parkir adalah kalau dia ingin menunjukkan bahwa sebagai kota yang smart city katanya, dia pertama harus terintegrasi dengan sistem layanan publik yang lain. Pertama misalnya dengan sistem transportasi publik. Jadi kalau orang parkir kendaraan di satu lokasi yang ada sistem parkir, dia akan switch pindah ke kendaraan publiknya. Ini kan nggak ada, ya. Terus kemudian mesin satu dengan mesin yang lain dia terkoneksi secara nirkabel, secara wifi, supaya kita tak tahu kendaraan apa yang bisa masuk ke situ, ya. Jadi kendaraan jenis-jenis kendaraan apa atau misalnya dia update running gitu. Dia memang bekerja secara digital. Jadi seperti ATM yang bisa kita menggunakan ATM dimanapun. Ini kan enggak. Terus dia harus terintegrasi juga misalnya dengan polisi. Karena ini kaitannya dengan kendaraan, nomor kendaraan. Dia harus terintegrasi juga misalnya dengan DLAJR karena dia berada di sistem jalan. Itu kan yang nggak pernah terhubung. Polisi dengan CCTV-nya polisi, mesin parkir dengan sistem parkirnya sendiri. Jadi ini tidak terintegrasi. Ini kayak berdiri sendiri gitu loh. Kita mau bikin mesin parkir ini gitu. Udah. Untuk itu, Frans menegaskan yang seharusnya segera dilakukan Pemkot Bandung adalah membenahi sistem perparkiran jalanan. Bisa dimulai dari pendataan ulang kondisi dan potensinya. Terlebih menaikkan tarif tanpa memperbaiki layanan jelas bukan pilihan yang tepat. Ada sekian banyak hal yang mendesak untuk dirumuskan ulang dalam urusan perparkiran ini. Keberadaan mesin parkir elektronik dipaparkan Frans semestinya didukung oleh sistem keamanan yang terintegrasi dengan sistem informasi kota.
Apalagi Bandung diklaim sebagai smart city. Basis data pengguna digunakan untuk meningkatkan mutu layanan publik, dan kemudian laporannya bisa diakses secara transparan. Salah seorang tukang parkir di kawasan Braga, Tisno, membeberkan mesin parkir elektronik tidak berguna efektif. Dari ratusan kendaraan yang parkir di Braga setiap harinya, paling banyak hanya 5 kendaraan yang parkir menggunakan mesin. Ya kalau pagi-pagi sih lumayan banyak, cuman kalau yang sore kan motor itu lumayan susah. Paling banyak 5 atau 3. Kalau se-Bandung Raya itu ada 270 berapa gitu Kak. Se-Bandung Raya loh. Cuman yang masih difungsiin di Braga kayaknya. Setahu saya kalau yang kelas di Kosambi di mana itu enggak. Kurang dah mesin, cara mesinnya kurang nggak kayak di tol sih, serba kartu bisa. Harus BUMN pun, BUMN harus yang baru chipnya Kang. Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bandung, PLT Asep Kuswara enggan memberikan komentar. Kenapa mesin parkir? Ya, kondisinya sekarang gimana, Pak? Oh, Pak Yogi aja. Pak Yogi. Ya. Selain patuh pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, proyek mesin parkir elektronik merujuk pada aturan tata ruang Kota Bandung, terutama rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Akses parkir juga sangat terkait dengan transportasi dan pemukiman. Maka salah besar jika pembangunan dan pengelolaannya dilakukan demi urusan pusat kota, pertokoan, atau destinasi wisata. Maka berapa banyak kerugian yang dialami warga dari pembangunan yang akhirnya mangkrak dengan anggaran yang tidak sedikit ini? Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo dan tim Berita Inspira melaporkan.